Kaidah yang 24, tabaddalu sababi milki qaimu maqama tabaddulid dzati. Berganti sebab memiliki kedudukannya sama dengan berganti zatnya. Artinya, jika sebab pemilikan suatu benda berubah, maka hukum-hukum yang berlaku atas tersebut bisa berubah, seolah-olah zat benda itu sendiri telah berubah. Contohnya, seseorang menyewa mobil saat masa sewa, mobil rusak karena kesalahan penyewa. Jika setelah mobil dijual kepada penyewa, maka ia wajib menanggung kerusakan seperti seolah-olah sudah memilikinya sejak awal kerusakan. Kaidah yang 25, at-ta'liqu ala kain tahyili. Penggabung suatu perkara terhadap suatu keadaan merupakan pelaksanaan. Artinya, jika seseorang mensyaratkan suatu perkara terhadap keadaan, maka syarat itu dianggap telah dapat berlaku sebagai ketentuan hukum. Contohnya, jika kamu telah pergi ke rumah orang tuamu, maka kamu tertalak. Jika memang istri pergi ke rumah orang tuanya, maka talak tersebut jatuh kepadanya. Kaidah yang 26, at-ta'yinu bil urfi kat-ta'yini bin nasi. Menentukan dengan dasar urf, kebiasaan masyarakat, seperti menentukan dengan nas teks eksplisit. Artinya, apa yang sudah menjadi kebiasaan umum dalam masyarakat bisa dijadikan dasar hukum sebagaimana halnya nas, selama tidak bertentangan dengan masyarakat. Contohnya, hadiah pernikahan berupa uang atau amplop. Dalam kehidupan sehari-hari, jika seseorang diundang seperti pernikahan, maka memberi amplop uang sudah menjadi kebiasaannya yang diakui, meski tidak tertulis atau diminta secara langsung. Kaidah yang 27, as-saditu bil burhani katsabiti bil iyan. Apa yang ditetapkan dengan bukti sama seperti yang ditetapkan dengan penglihatan langsung. Artinya, fakta atau kejadian yang dibuktikan secara meyakinkan dengan dalil atau alat bukti yang sah, seperti dokumen saksi atau hasil investigasi, diperlakukan secara hukum sama dengan suatu yang dilihat langsung dengan mata kepala sendiri. Contohnya, rekaman CCTV sebagai bukti pencurian. Jika seseorang tertangkap kamera CCTV mencuri, maka hal itu sah secara hukum dan setara dengan orang yang menyaksikan langsung peristiwa pencurian itu. Kaidah yang 28, al-jahlu bil ahkami fi daril islami laisa udhran. Tidak mengetahui hukum Islam negara Islam bukan merupakan suatu halangan bagi keberlakuan hukum. Artinya, siapapun yang berdomisili kawasan Islam, baik muslim atau non-muslim, maka mereka diikat oleh hukum yang berlaku. Contohnya, kasus riba. Seorang muslim memberikan pinjaman berbunga kepada sesama muslim dengan berkata, "Saya tidak tahu kalau bunga itu riba dan riba itu haram." Transaksi tersebut tetap dihukumi riba, haram, dan hasilnya tidak halal. Kaidah yang 29, jinayatul ajma'i jabbarun. Tindakan binatang atau disebut angkunya tidak dikenakan pengganti rugian. Artinya, makhluk yang tidak berbicara atau tidak berakal seperti hewan, maka tidak ada tanggung jawab ganti rugi. Contohnya, sapi yang lepas menabrak pejalan kaki. Seekor sapi yang bisa dikandangkan tiba-tiba dilepas dan menyeruduk orang. Jika pemilik sudah menjaga secara wajar, tidak ada kewajiban ganti rugi karena bukan kelalaiannya. Kaidah 30, al-jawazus syar'iyyu tunafid dhaman. Kebolehan berdasarkan syarak bertentangan dengan keharusan mengganti kerugian. Artinya, jika suatu perbuatan dibolehkan oleh syariat, lalu dari perbuatan itu muncul kerusakan atau kerugian, maka pelakunya tidak wajib mengganti rugi selama tidak ada unsur kelalaian atau kesalahan. Contohnya, dokter melakukan operasi lalu pasien meninggal. Jika dokter melakukan operasi dengan prosedur medis yang sah, maka tidak wajib mengganti rugi karena tindak itu diperbolehkan secara syar'i atas landasan izin pasien kompeten sesuai standar. Kaidah yang 31, al-haqqu la yasqutu bittaqadumi. Sesuatu hak orang lain tidak dapat digugurkan karena kadaluarsa. Artinya, selama seseorang masih memiliki hak, maka tidak tersebut tetap berlaku dan bisa dituntut meskipun waktu telah lama berlalu. Syariat tidak menghapus hak seseorang hanya karena lewat waktu, selama tidak ada alasan lain yang sah. Contohnya, utang lama masih bisa ditagih. Seseorang meminjam uang 10 tahun lalu belum membayar. Selama belum bayar dan belum ada bukti pelunasan, maka peminjaman tetap wajib membayar meski telah lama.
Kaidah yang 32, al-haqiqatu tusraku bidilalatil adati, arti hakikat ditinggal dengan adanya petunjuk adat. Artinya, jika suatu lafal atau istilah memiliki makna hakiki, kamus atau literal, tetapi masyarakat bisa memahaminya dengan makna tertentu berdasarkan adat atau kebiasaan, maka makna adat itu yang diutamakan dalam memahami maksud perkataan atau perbuatan. Contohnya, istilah bayar kontan. Secara hakiki, kontan berarti dibayar langsung tunai saat transaksi isi, tapi dalam kebiasaan bisnis saat ini, kontan bisa berarti pembayaran dalam 1 kali dalam 24 jam atau bahkan setelah barang sampai, maka yang berlaku adalah pengertian berdasarkan urs. Kemudian kaidah yang 33, hukumul hakimi fi masailil ijtihadi yarfa'ul khilafah. Keputusan hakim dalam ijtihad dapat menghilangkan persengketaan. Artinya, jika terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama dalam masalah ijtihad, maka ketika hakim sudah memutuskan suatu pendapat, maka keputusan itu meningkat dan menghapus perbedaan secara hukum positif. Contohnya, penentuan awal Ramadan dan Idul Fitri, pendapat ijtihad hisab versus ruqyah. Jika pemerintah hakim resmi memutuskan berdasarkan rakyat bahwa besok dalam 1 Ramadan, maka putusan itu mengikat masyarakat meskipun ada pendapat berbeda. Kaidah ke-34, al-hukmu yattabi'u maslahatar rajihah. Artinya, penetapan hukum dalam suatu masalah harus mempertimbangkan kemaslahatan yang paling besar dan dominan. Kaidah ke-35, al-hukmu yanduru ma'al illati wujudan wa adama. Artinya, suatu hukum berlaku jika alasan atau sebabnya ada dan tidak berlaku jika alasan atau sebabnya tidak ada. Kaidah ke-36, khoto'ul qadhi fid dhamani fi baitil mal. Artinya, jika seorang hakim membuat keputusan yang salah dan menyebabkan kerugian, maka pihak yang bertanggung jawab adalah negara atau baitul mal. Kaidah ke-37, al-khiyanatu la tatajara. Pengkhianatan adalah satu kesatuan sikap yang tidak bisa dipilah-pilah atau dikompromikan. Kaidah ke-38, dalilu syai'i fil umuril batinati yaqumu maqamahu. Artinya, dalam hal-hal yang bersifat tidak tampak, maka jika tidak bisa dibuktikan langsung, cukup dengan dalil atau indikasi kuat yang menunjukkan hal tersebut. Kaidah ke-39, syaratul waqifi kanasi syari. Artinya, ketentuan atau syarat yang ditetapkan oleh orang yang mewakafkan harta, maka harus dihormati dan dipatuhi. Kaidah ke-40, ad-dararu la yakunu qadiman. Artinya, jika ada suatu bentuk kerugian yang sudah lama terjadi dan tidak pernah dipermasalahkan, maka tidak bisa dijadikan alasan untuk menuntut. Kaidah ke-41, al-ghurmu bil ghunmi. Artinya, seseorang yang mendapatkan keuntungan dari sesuatu, maka ia juga wajib menanggung kerugian. Kaidah ke-42, qad yuthbatul far'u dunal asli. Artinya, dalam beberapa kasus, konsekuensi hukum bisa diberlakukan meskipun sebab utamanya tidak bisa dibuktikan secara langsung. Kaidah ke-43, al-qadimu yutraku ala kitamihi. Artinya, sesuatu yang sudah berlangsung lama dan tidak ada perubahan atau keberatan, maka dibiarkan seperti sedia kala. Kaidah ke-44, al-qawlu lil qabidi fi miqdaril maqbudi. Artinya, dalam kondisi sengketa mengenai jumlah barang yang diterima, maka yang lebih dipercaya adalah pihak yang memegang atau menerima barang. Kaidah ke-45, al-kitabu kal khitami. Artinya, dalam hukum Islam, pernyataan tertulis memiliki kekuatan hukum yang sama dengan pernyataan lisan. Kaidah ke-46, kullu syai'in khalifa usul syariati fahuwa batilun. Artinya, segala bentuk akad, tindakan atau aturan yang menyelisihi pokok-pokok ajaran Islam dari segi keadilan atau kejelasan, maka secara hukum tidak sah atau batal.